ada hal yang sangat penting sekali dari yang penting. Pendingin dan asupan udara juga. Dan mengikuti putaran motor matic. Kalau nggak ada kipas roller ini ya cepat jebol. Dia akan pecah pada bagian kipas roller ini. Sampai pecah, bisa pecah. Jika kipas roller kita rusak nih mas, sebenarnya bisa nggak sih mas diakal-akali demi menghemat budget pengeluaran nih mas? Menurut Mas Heri bisa nggak mas? Ya, kalau kipas roller Halo Sobat NPP, kembali lagi dengan saya Andi Mewibowo di podcast NPP Talk. Tentunya podcast yang selalu memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada Sobat NPP yang menonton channel ini. Podcast ini juga sangat cocok untuk Sobat NPP yang mungkin baru mengenal ataupun pengen belajar di dunia otomotif. Nah, podcast kali ini kita akan berbicara tentang kipas roller. Dan di samping saya sudah bersama dengan Mas Heri Purwanto yang mungkin Sobat NPP semua yang menonton video di akun channel ini sudah tidak asing lagi dengan Mas Heri Purwanto. Oke, Sobat NPP kita langsung sapa saja Mas Heri Purwanto. Halo Mas Heri Purwanto. Halo Mas Andi. Halo, gimana nih Mas? Kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi. Gimana kabarnya nih Mas? Kabarnya baik sih, sejauh baik, ini. Sehat, oke. Sehat. Mantap. Berbicara tentang kipas roller nih Mas. Mungkin udah ada gambaran ya Mas ya. Bahasannya kipas roller berarti ya? Kipas roller, podcast kali ini kita akan berbicara tentang kipas roller. Oke, kita langsung saja masuk kali ya Mas ya ke pertanyaan podcast di kipas roller ini ya Mas ya. Oke, poin pertama yang Andi ingin tanyakan nih Mas tentang kipas roller. Kita tahu ya Mas ya, kipas roller itu kan di motor matic itu sudah tidak asing lagi lah ya Mas. Sebenarnya secara prinsip dari kipas roller itu sendiri, prinsip kerjanya apa sih Mas? Ya oke Mas Andi, terima kasih atas waktunya. Nah, betul bahwa yang namanya kipas roller ini memang hanya di motor matic ya. Betul, ya. Gitu. Jadi ini salah satu bagian yang berperan penting juga. Nah, prinsip kerjanya dia sebetulnya sama berputar, mengikuti putaran mesin juga ya. Nah, cuma di sini ada hal yang sangat penting sekali dari yang penting. Apa itu? Yang pentingnya adalah kipas roller ini juga sebagai pelindung mesin. Pelindung dalam artian apa Mas Andi? Jadi di sini maksudnya adalah dengan adanya kipas roller ini suhu mesin itu tetap dingin dan terjaga. Pendingin ya, gitu bisa ya, dibilang pendingin juga. Jadi pendingin mesin dan asupan udara juga, dan mengikuti putaran kerkas atau putaran mesin gitu. Nah, motor matic kalau nggak ada kipas roller ini ya cepat jebol nanti. Iya, karena panas ya. Kalau tidak ada pendinginnya nggak balance lah ibaratnya. Karena kan kipas roller ini adanya di bagian CVT juga ya, di bagian blok bagian kiri. Nah, di situ kan memang nggak terlumasi oli. Seluruh bagian yang di situ tuh nggak ada pelumasan. Jadi memang sifatnya part kering yang bergerak semua. Nah, maka dari itu adanya kipas roller ini membantu sistem pendinginan juga. Seperti itu Mas Andi. Nah, mantep nih. Andi udah tahu nih prinsip kerja dari kipas roller itu ya. Kurang lebih sebagai pendingin di mesin ya Mas ya. Oke. Nah, kita masuk nih Mas ke poin pertanyaan berikutnya Mas. Berbicara tentang masalah, mungkin di part-part motor semua juga pasti akan mengalami masalah ya kan ya Mas ya. Nah, kalau untuk kipas roller itu sendiri Mas, apa sih efek yang ditimbulkan ataupun apa yang terjadi jika kipas roller mengalami masalah ataupun problem Mas? Ya, baik. Masalah yang timbul ya kalau kipas roller ini bermasalah tuh yang pasti pertama jelas sistem pendinginan nggak maksimal ya. Sesuai dengan prinsipnya ya. Betul, karena kan ini dia terpasangnya itu masuk ke dalam as ya, ke keras dan bersebelahan dengan rumah roller gitu. Nah, tentunya yang pertama sih yang biasa sering terjadi itu akan timbul suara bunyi. Nah, suara bunyi gemericik gitu pada bagian CVT sebelah kiri. Nah,
efek jangka panjangnya bila kita tidak cek, kita tidak melakukan perawatan, biasanya nih yang sering terjadi Mas Andi, dia akan pecah pada bagian kipas roller ini. Sampai pecah, bisa pecah ya Mas ya? Begitu, karena kan kipas roller ini terpasang menempel berbarengan dengan rumah roller gitu. Jadi ya otomatis efeknya akan kemana-mana gitu kalau dia mengalami masalah. Oke Mas Erik, kita tahu nih Mas ya, udah Mas Erik ngejelasin tadi efek yang ditimbulkan dari kipas roller yang rusak. Nah, jika kipas roller kita rusak nih Mas, sebenarnya bisa nggak sih Mas diakal-akali demi menghemat budget pengeluaran nih Mas? Menurut Mas Erik bisa nggak Mas? Ya, kalau kipas roller, ini Mas Andi ya, kalau sudah mengalami problem sih, saran saya mendingan diganti. Oh, nggak bisa diakali gitu? Nggak bisa, toh harganya memang sih sebetulnya nggak seberapa sih, tapi memang betul sih, kadang-kadang ada konsumen yang budgetnya mungkin terbatas atau pas gitu ya, cuman saya yakin mekanik sih nggak mau resiko Mas Andi gitu. Jadi kalau bisa sih diganti gitu. Kalau nggak diganti pun ya mungkin sifatnya sementara. Saya juga pernah sih menemui satu kasus. Jadi bagian tengah dari gerigi ini sudah mulai habis. Nah itu mengakalinya bukan menggunakan part yang rusak ini, tapi mengganti dengan substitusi yang tipenya masih sama, itu mungkin bisa. Contohnya gitu. Gimana tuh Mas? Ya, jadi mengganti mungkin, substitusi. Mungkin ada contohnya kayak di Mio kan ada bisa yang menggunakan gerigi, ada yang tidak. Nah kita bisa menggunakan substitusi dengan yang menggunakan polos, tidak ada geriginya. Nah itu bisa. Tapi kalau mengakali sih saya tidak menyarankan. Menyarankan. Oke, di substitusi bisa, tapi kalau untuk diakal-akali jangan, kayak gitu ya Mas ya. Oke, nah menarik nih Mas. Sebenarnya untuk perawatan ataupun maintenance dari kipas roller itu mudah atau sulit sih Mas? Dan ada nggak sih Mas tips dari Mas Heri nih, cara merawat dari kipas roller itu yang baik atau tepat menurut Mas Heri? Seperti apa? Ya oke. Untuk maintenance-nya sebetulnya cukup mudah ya Mas Andi. Jadi saat melakukan servis biasanya mekanik tuh juga akan mengecek bagian kipas roller apakah mengalami keausan ataupun ada bagian yang sudah tidak senter lagi. Nah, untuk perawatannya sebetulnya kita bisa mengacu pada kurang lebih ya di 25.000 sampai 27.000 kilometer itu bisa kita melakukan maintenance seperti pengecekan dan pembersihan. Nah, biasanya kan di komponen CVT itu ada banyak debu-debu yang sudah mulai nempel. Nah, itu kita bisa bersihkan. Jadi juga kita bisa mengecek bagian kipas, kisi-kisi kipas ini apakah masih utuh gitu. Kalaupun sudah mengalami banyak yang luka ataupun patah ya kita wajib mengganti gitu. Karena kan sesuai prinsip di awal bahwa kipas roller ini sifatnya sebagai pendingin. Nah pendingin itu dihasilkan dari mana ya? Dari kisi-kisi ini Mas Andi. Dia angin itu akan lewat dari kisi-kisi ini dan akan mendinginkan mesin. Seperti itu Mas Andi. Cara perawatannya sebetulnya cukup simpel. Simpel ya Mas. Di 25.000 sampai 27.000 kilometer. Oke, udah mulai dicek-cek ataupun dibersih-bersihkan ya. Di 25.000 sampai 27.000 kilometer. Oke. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir nih Mas. Ini produk NPP kan ngeluarin juga nih Mas ya. Luar biasa nih produk NPP, banyak sekali part-part yang dikeluarkan. Khususnya di kipas roller itu sendiri. Ada nggak sih Mas keunggulan ataupun kelebihan dari kipas roller NPP ini Mas? Ya oke. Untuk keunggulannya Mas Andi yang ingin saya sharingkan adalah kelebihan dari kipas roller NPP ini dibuat dari bahan baku yang tahan panas dan padat. Nah, jadi ini menggunakan aluminium yang tahan panas dan padat, Mas Andi. Jadi selain sebagai fungsinya sebagai pendingin, dia juga sebagai balancer di krek as juga kan gitu. Jadi dengan adanya kipas ini perputarannya juga stabil pada bagian krek as atau bagian mesin. Nah, yang kedua, apa itu? Kita memiliki kisi-kisi yang presisi nih Mas Andi.
Nah, fungsinya adalah untuk pembuangan angin. Pada saat ini berputar, angin itu akan terbagi ke seluruh bagian CVT. Jadi bisa memaksimalkan pendinginan dengan adanya kisi-kisi ini. Wah, nah, yang berikutnya nih Mas Andi juga pada bagian gerigi tengah dari lubang as ini pun juga didesain sangat pas sekali saat dipasang gitu. Wah, mantep banget nih Mas, produk-produk NPP sekali lagi sangat memanjakan sekali untuk konsumen tentunya yang bingung atau pilih produk yang terbaik yang mana sih kayak gitu. Pakai aja produk NPP ya Mas ya. NPP. Terima kasih Mas Heri atas waktunya dan juga informasinya serta pengetahuannya kepada sobat NPP semua yang menonton channel ini. Nantikan video-video kita berikutnya. Salam otomotif.